Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pelatih beruk dan temannya ditangkap polisi karena bekerja sambilan menjadi agen judi daring. Tingkatkan kemampuan rescue. Anggota Basarnas ikuti pelatihan beregu, penyelamatan, dan pertolongan air. Seorang pelatih beruk di Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, ditangkap polisi bersama temannya yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Jetendra dan Mamat ditangkap terpisah di waktu yang hampir bersamaan. Keduanya tak bisa mengelak melakukan transaksi judi daring. Keduanya ditangkap di warung saat menunggu pelanggannya. Ketika digeledah, polisi menemukan peralatan permainan judi daring, jenis Rolex dan toto gelap. Menurut polisi, aksi kedua tersangka meresahkan karena menjajakan jasanya di tempat-tempat terbuka. Sasarannya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga pelajar. Polisi menyita uang tunai 2 juta rupiah, reka pasang nomor, dan 4 buah telepon genggam. Jadi jenis permainan ini adalah togel dan Rolex. Yang mana pada saat kami melakukan penangkapan, penjual ini sedang melakukan transaksi dengan pemasang nomor atau yang. Jadi sasaran pemasangan ini adalah masyarakat dan juga ada pelajar. Kedua pejudi ini dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Menggunakan peralatan yang lengkap, puluhan anggota Basarnas Padang mengikuti pelatihan beregu, penyelamatan, dan pertolongan di kawasan Pulau Pasumpahan. Peserta pelatihan menggunakan kapal RIP menuju lokasi. Kapal ini merupakan salah satu kapal canggih milik kantor SAR Padang. Dengan metode penyelamatan dan pertolongan korban yang tenggelam di air, para rescuer berhasil menyelamatkan korban, menandu, dan membawanya ke kapal. Basarnas Padang mencatat, sejak tahun 2021 hingga sekarang, menangani 34 kasus kecelakaan di perairan Sumatera Barat. Untuk latihan beregu di pertolongan di air ini adalah salah satu upaya peningkatan kompetensi rescuer kantor SAR Padang. Jadi peningkatan sumber daya ini untuk skill mereka menghadapi hal-hal apa saja yang terjadi nanti di perairan Sumatera Barat. Selain kesiapan SDM, kantor SAR Padang juga memiliki peralatan penunjang yang lengkap, yakni sebuah kapal besar, 3 kapal RIP, 5 perahu karet, serta peralatan panjat tebing yang kerap digunakan untuk penyelamatan di daerah ketinggian. Alfi melaporkan dari Padang. Anggota tim Klewang Polresta Padang terpaksa melepaskan tembakan peringatan usai menangkap Azal Pangestu di daerah Pasir Jamba, pinggiran kota Padang. Tujuannya agar warga sekitar mengetahui jika mereka adalah polisi. Maklum, yang menangkap Azal adalah polisi yang berpakaian bebas. Bagi warga sekitar, Azal dianggap anak muda yang sukses karena baru pulang kampung usai merantau di tanah seberang. Tapi warga tak mengetahui penampilan Azal yang keren diperolehnya dari hasil mencuri sepeda motor. 2 tahun lalu, Azal dan 2 temannya mencuri beberapa buah sepeda motor di Padang dan Padang Pariaman. Modusnya sangat unik. Sepeda motor yang dicuri dibawa keluar daerah dengan mobil ambulans. Tapi aksi itu hanya berlangsung selama 6 bulan dan mereka pun ditangkap polisi. Saat itu, Azal berhasil kabur. 3 hari lalu, Azal kembali ke kampung halaman. Dugaan Azal polisi lupa dengan kejahatannya. Itu 2 orang dan yang satunya pada saat itu melarikan diri dan kita terbitkan DPO-nya. Modus yang mereka lakukan ini
dari 3 orang tersangka yang kita amankan, mereka menggunakan ambulan melaksanakan patroli atau jalan-jalan putar-putar melihat keadaan sekitar dan langsung mengamankan atau mengeksekusi Ranmor Roda 2. Usai ditangkap, Azal diperiksa di Mapolresta Padang. Setelah itu diserahkan ke Polres Padang Pariaman karena sebagian besar sepeda motor yang dicurinya berada di sana. Alfi melaporkan dari Padang. Dua warga Air Bangis Pasaman Barat, Selasa siang, kembali mengikuti sidang dengan agenda putusan sela sidang tuduhan perusakan hutan. Sidang ini kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bypass Anak Air Kota Tangah, pinggiran Kota Padang. Dalam putusan selanya, Ketua Majelis Hakim menolak 8 tanggapan penasehat hukum. Di antaranya, tidak adanya penasehat hukum yang mendampingi kedua terdakwa waktu awal kasus bergulir di Polda Sumbar pada 20 Juli lalu. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat. Sidang yang berlangsung lebih kurang 15 menit itu selanjutnya dilaksanakan pada Kamis depan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Agenda sidang pada hari ini putusan sela kedua perkara ya. Tadi putusan selanya kedua perkara menolak seluruh eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Jadi untuk selanjutnya sidang dilanjutkan pemeriksaan saksi. Sidang selanjutnya hari Kamis tanggal 26. Agendanya pemeriksaan saksi. Kita menanggapi hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim karena Majelis Hakim pada intinya kan sudah bermusyawarah. Jadi kita pun memaklumi hal tersebut. Menerima karena memang itu sudah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim. Rika, istri dari terdakwa Timbul, memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan suaminya. Selain suaminya hanya sebagai pekerja dengan gaji kurang dari 100.000 per hari saat ditangkap polisi, saat ini ia terpaksa jadi tulang punggung keluarganya dengan anak 4 orang yang semuanya masih berstatus pelajar di SMP dan SD. Bahkan saat ini, ia juga hidup dari belas kasihan sanak saudara mereka karena sang suami saat ini terjerat masalah hukum. Kadang nanti Pak ngambil lidi gitu Pak. Itu belum seberapa Pak dapatnya. Coba bayangkan Pak. 3 kilo 1 hari Pak. Harganya cuma 2.000. Berapalah dapatnya itu Pak 1 minggu. Uang jajan aja nggak cukup Pak. Iya Pak, harapan saya seperti itu. Semoga suami saya dilepaskan. Saya berharap juga masyarakat membantu, ikut serta membantu. Sebelumnya diberitakan 2 orang warga Air Bangis Pasaman Barat duduk di kursi pesakitan karena dituduh merusak hutan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Bahkan imbas dari penahanan tersebut, ribuan warga Air Bangis melakukan demo ke kantor Gubernur Sumbar beberapa waktu lalu agar keduanya bisa dilepaskan oleh polisi. Robiha melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.